Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'tina'uhu, perhatiannya Nabi bithiyabihi, terhadap pakaian-pakaiannya Nabi, wa hayatihi, dan bentuk-bentuk daripada perlakuan Nabi. Bayyana Rasulullah SAW anna hussas samti, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merangkan kepada kita bahwa husna samti wa zai, memperhatikan penampilan yang bagus itu min syama'ilil anbiya, adalah termasuk sifat-sifatnya para nabi, perilaku-perilaku para nabi. Wa khisalihimul asilah, itu adalah juga perangai-perangai Nabi SAW yang betul-betul mendasar. Karena begini, seorang dai itu harus penampilannya bagus. Kalau penampilannya kotor, orang yang diajak tadi itu nggak mungkin akan tertarik. Karena itu Allah pilih para anbiya itu wajahnya tampan-tampan, tidak ada wajah jelek para nabi itu. Para nabi itu, dia tadi itu adalah paling rapi nih, Ustaz Sam ini rapi, bajunya rapi, sikapnya rapi. Para nabi itu tata bahasanya juga bagus. Begitulah dai seharusnya. Karena itu kalau dulu nggak ada kaca, Pak, nggak ada kaca. Nabi itu kalau mau keluar tampil itu melihat ke air yang jernih, lihat. Walaupun Nabi itu dengan tampil model apapun ya tetap ganteng, Pak. Lah kita ini kalau tampil keliru sedikit ya sudah. Itu begitu, Saudara. Karena itu kalau apa namanya, berdakwah harus dipersiapkan. Misal karena itu Nabi SAW Allah bentuk terbaik ya. Oh, kotor matanya misalnya, orang mau ngelihat dia enek. Bau mulutnya misalnya, orang mau mendekat juga enek. Pakai minyak wangi, bajunya ngerapi, kemudian menyampaikan dakwah yang bagus. Begitu seharusnya seorang dai tadi itu. Itulah dikatakan syama'ilul anbiya, itu merupakan sifat-sifat para anbiya dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sifatnya para nabi, Nabi Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sayyidul anbiya, nabi itu adalah pemimpin dari para nabi. Walidzalik fa huwa afdhal khalqillah badanan wa thawban wa baitan wa majlisa. Karena beliau pemimpin para nabi, maka sepatutnya beliau adalah menjadi nabi yang paling bersihnya makhluk Allah, secara badan, secara pakaian, secara rumahnya, bahkan majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu, nggak acak-acakan, Saudara, nggak acak-acakan. Karena itu dalam hadis dikatakan ma ra'ayna mithla hadzal rajul wala ahsan minhu wajhan wala anqa thawba. Aku belum pernah melihat orang seperti ini, laki-laki ini. Dan tidak ada yang lebih bagus daripada dia. Tampannya luar biasa. Tidak ada yang lebih bagus wajahnya daripada beliau, dan tidak ada yang pakaian yang lebih bersih daripada beliau. Badan bagus, bodinya baik. Kemudian jadi ada orang itu, Pak, kadang-kadang body nggak bagus, ditutup baju yang bagus, gendut dikasih baju yang kembor. Nah itu apa namanya, itu ketutup dengan pakaiannya. Nabi itu kalau sudah dibuka bajunya itu adalah betul-betul nampak bagus sekali bentuk tubuhnya, terus pakaiannya bagus, terus bersih badannya, wangi baunya. Masya Allah. Maka sallallahu alaihi wasallam yatajammal, Nabi itu bersolek, artinya mempersiapkan. Tajammal ya, imamahnya diatur, pakaiannya diatur, warnanya juga diatur, semuanya diatur. Yatajammal,
pakai celak, walaupun Nabi tanpa celak sudah bercelak wajah matanya Rasulullah SAW. Pakai parfum, walaupun Nabi tanpa parfum sudah baunya wangi. Ini mengajarkan kepada umatnya. Pakai siwak, walaupun tanpa siwak bau mulutnya Rasulullah itu adalah sangat harum. Ya? Tapi itu ngajari umatnya tajammal, ya tajammal, ya. Wa yahussu ala tajammul, dan Nabi mengajarkan umatnya untuk tajammul, untuk bersolek. Yahutsu, hatha yahutsu itu mutaaddi sudah, bukan hatha yahutsu. Wa yaqul innallaha jamilun yuhibbul, kemudian Nabi SAW menyatakan Allah itu indah, senang dengan keindahan. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Karena itu kalau buat sesuatu itu jangan acak-acakan. Yang indah, yang rapi, begitulah. Kita kadang-kadang nggak begitu, jadi uang itu. Ini secara zahir, secara batin juga harus dong. Jangan nanti bau badannya wangi tapi hatinya busuk. Jangan pakaiannya bagus tapi hatinya kotor. Jangan. Ini secara zahir, juga itu secara batin. Wa kana yura'il ahwal wal munasabat. Nabi itu perhatian dengan keadaan dan apa munasabat itu ya, yang cocok, yang pas, ya, kepantesan, bolehlah kepantesan gitu. Jadi ceritakan di sini, idza ja'al wufud kana lahu halun akhar fi muqabalatihim. Kalau ada rombongan datang kepada Rasulullah itu dihadapi dengan keadaan macam-macam sesuai dengan mereka. Misal yang datang adalah pedagang, Nabi SAW penyambutannya lain, omongannya sesuai dengan mereka semuanya. Yang datang adalah pejabat, Nabi juga begitu, cara nasihatnya lain. Yang datang tadi itu orang awam juga diterima sama Nabi SAW. Kadang-kadang anak-anak juga begitu Nabi SAW. Karena itu orang itu kalau cerdas itu disesuaikan dengan yang dihadapi. Karena itu kalau ada orang misalnya dai omongannya terlalu tinggi, makrifat, padahal yang dengarkan orang belum kenal wudu, itu bukan cerdas, Pak. Bukan cerdas itu namanya. Itu sama dengan mengajari anak kecil tentang berhubungan intim sama istri. Nggak ngerti, anak kecil itu senangnya permen. Karena itu kalau cerita sama anak kecil, jangan Anda yang tidak dicerna oleh akalnya. Karena itu dikatakan mahaddatsa qaumun, ma haddatsa ahadun qauman lam tablughu uquluhum kanat fitnatan alaihim atau kama qala. Tidak ada seseorang berbicara dengan satu kaum yang tidak bisa dicerna oleh akalnya akan menjadi fitnah, itu bukan hikmah. Ini gara-gara sekarang misalnya cerita keramat, orang nggak ngerti wudu, Pak, nggak ngerti akidah, akhirnya disamakan khurafat. Padahal karomat dalam Al-Quran juga ada. Di dalam Al-Quran juga ada, dalam hadits juga ada. Ini yang nggak beres yang ngomong. Kenapa? Ini ngomongnya sama siapa? Nabi itu yura'il ahwal wal munasabat. Ini sekarang misalnya ada acara maulid, yang diceritakan ya keadaan Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Kalau ada acara misalnya orang meninggal, ya yang diceritakan tentang mati, bagaimana husnul khotimah, su'ul khotimah dan lain-lainnya, kan begitu. Munasabat. Segala hal itu harus disesuaikan. Nih banyak yang keliru nih, banyak yang keliru. Contoh. Ada acara pernikahan. Ada qari baca Quran. Yang dibaca qu anfusakum wa ahlikum nara wa guduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Ini azab neraka diceritakan. Ini orang enggak cerdas. Kenapa? Enggak munasabat. Ini munasabat senang, ya cara ya, bacakan yang senang. Nanti acara maulid yang dibaca
wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqabihi. Maulid itu kelahiran Nabi, kita bahagia. Ini ceritakan matinya Nabi. Kalau Nabi itu mati atau dibunuh dan seterusnya, lah ini kan enggak sesuai dengan munasabat. Acara misalnya acara nih bagi yang kesidah nih, ya, misalnya acara perkawinan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu jangan acara perkawinan. Ini karena itu mura'atul ahwal dan munasah itu penting, ya. Nah, ini menunjukkan kecerdasan orang. Nih dalam acara ini kalau lihat segi pakaian Anda bisa tahu, Pak. Oh, ini orang tidak cerdas nih. Lihat cara duduk aja bisa tahu orang, oh ini nggak cerdas nih. Dengan cara bicara aja, oh ini orang nggak cerdas. Takalam tuh araf. Inti ngomong orang akan tahu siapa inti. Kadar ilmunya inti, kadar kecerdasannya akan bisa tahu. Inti dalam bersikap ini bisa tahu. Maulid misalnya di sini baca maulid ya Rabbi sholli ala Muhammad konon bi asbaki cekakak cekiki rokokan. Nah ini orang tidak cerdas nih. Ada apa ngadakan maulid nih? Ada apa ngadakan maulid? Nggak usah ngadakan maulid, ente kasih sekakak dari situ selesai. Nah, kalau maulid ta'zim kepada Nabi, ini semuanya akan bisa terbaca. Ini orang akalnya sampai di mana bisa terbaca. Karena itu Nabi SAW adalah yura'il ahwal wal munasabat. Ya, itu saatnya khusyuk, saatnya zikir, saatnya sholawat, saatnya baca Quran, ya, saat baca Quran, ya, semuanya tadi itu ada dicocokkan, dipersiskan. Panjang ini nanti. Ini panjang nantinya ya. Kalau pakaian untuk misalnya hadir perkawinan, jangan pakai pakaian peperangan. Kan gitu ya. Ini juga mura'atul ahwal wal munasabat itu. Oh ya. Kan acara ada di pondok. Ya jangan disamakan dengan acara yang lain. Ada kan misalnya haflah imtihan untuk madrasah. Ya ada kan yang bagus-bagus. Nanti panggil bencong-bencong misalnya. Ini orang tidak cerdas. Tidak ada mura'atul ahwal wal munasabat. Panjang ini nanti